Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita bertemu lagi dengan bedah karya part ke-23. Kali ini kita akan membahas dan mengupas, membedah cermin dari Mbak Badriah Rosida dari FLP Surabaya yang berjudul Ramadan Memupuk Iman. Sebelum kita mulai, mari kita membaca surat Al-Fatihah di tempat masing-masing. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Senang sekali teman-teman. Saya bertemu dengan teman-teman semuanya pada malam hari ini. Kembali lagi dengan bedah karya yang setiap 2 minggu sekali kita bertemu di Zoom Cloud. Kali ini kita bertemu dengan cerminnya Mbak Badriah Rosida dari FLP Surabaya yang berjudul Ramadan Memupuk Iman. Nah, teman-teman mungkin sudah membaca yang sudah saya bagikan di grup Telegram cermin Mbak Rosida. Nah, saatnya kita akan membahas pada malam hari ini. Ada 2 yang akan kita bahas dari segi kebahasaannya, dari puebinya, dan dari isinya. Nah, nanti dari puebi akan dibedah oleh Mas Aris, sedangkan untuk isi akan dibedah oleh Mas Rofik. Teman-teman yang lain bisa bertanya kepada Mbak Rosida, bisa juga bertanya pada pembedah yaitu Mas Rofik dan Mas Aris. Oke, kita mulai saja. Untuk yang pertama, saya beri kesempatan Mbak Badriah Rosida yang ini untuk pertama kalinya tampil di bedah karya FLP Jawa Timur ya Mbak ya. Selama ini kita ketemunya di FLP Surabaya Mbak ya. Betul Mbak. Oke. Silahkan memperkenalkan diri, jati dirinya siapa, biar teman-teman di Jawa Timur tahu. Terus kemudian Mbak Badriah bisa menjelaskan tentang latar belakang penulisan cermin ini, termasuk juga latar belakang ceritanya. Kan saya melihat ada surat dari Utrecht. Sedikit banyak saya tahu tentang kota itu karena itu termasuk tempat mudik saya. Jadi saya nanti juga ingin tahu siapakah teman-teman sudah menyentil atau nanti saya juga ikut menyentil. Oke, terima kasih. Monggo Mbak, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan saya Badriah Rosida, bisa dipanggil Badriah atau Rosida. Saya dari Surabaya, asli Wonokromo. Sekarang baru lulus, sedang ingin menemukan jati diri. Untuk cermin kali ini saya menulisnya ketika saya lupa kapan, kayaknya udah lama. Jadi cermin ini mengisahkan tentang seorang kakak yang bertemu adiknya, adik besar, di mana adiknya ini namanya siapa ya jenengnya? Namanya Ramadan. Dia itu kondisinya baru menemukan agama Islam dan baru memeluk Islam ketika bertemu dengan kakaknya Ijo ini. Nah, latar belakangnya ini tuh dari kota mana ya? Dari kota di Jawa Timur. Kondisi kakaknya ini sedang melakukan studi di luar negeri, dan adiknya ini sedang
habis operasi mata. Ya, seperti itu. Mungkin sekilas itu ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan saat sesi pertanyaan. Terima kasih Mbak Aisyah. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai untuk tanya jawab ataupun pengupasan dari dua pembedah, saya mau tanya ini. Tadi belum disinggung. Ketika cermin ini apa sih cermin ini dibuat untuk apa? Gitu. Dalam rangka apa? Monggo. Cermin ini dibuat dalam rangka untuk menemukan bahwa tiap Ramadan itu adalah momen untuk memupuk iman, di mana iman itu kan jatinya naik turun. Nah, untuk menaikkan ke posisi iman yang turun itu, kita juga bisa mengingat adanya sifat wajib Allah, bahwa berdasarkan rukun iman yang ke-6 itu ada iman kepada takdir. Nah, dari beberapa segala kegiatan, segala sesuatu yang ditakdirkan Allah itu ada kalanya suka, ada kalanya duka. Nah, di sini saya menuliskan menuliskan banyak tentang apa saja sifat wajib Allah yang harus kita pelajari sehingga kita bisa mengambil setiap hikmah yang terjadi pada diri kita, entah itu takdir jelek atau takdir buruk yang harusnya kita harus selalu untuk melapangkan dada. Itu Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Ini saya panggilnya Mbak Badriah apa Mbak Rosida ya? Badriah aja Mbak. Badriah ya, karena di Surabaya dipanggil Mbak Badriah. Oke, Mbak Badriah. Nah, ini teman-teman sudah punya gambaran tentang isi dari cerminnya, tadi sudah dipaparkan latar belakang dan sebagainya ya. Silahkan Mas Rafiq, sudah siap ya? Ini saya tawarkan Mas Rafiq dulu apa Mas Aris dulu? Karena biasanya saya yang menentukan. Terserah Mbak. Terserah. Monggo Mas Rafiq, kayaknya sudah siap. Monggo. Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari cerita ini tadi saya baca itu ya. Sebenarnya kalau dari paragraf pertama itu tertarik tentang mengulik tentang donor mata gitu ya. Tapi ternyata yang pada paragraf-paragraf selanjutnya itu malah apa ya, sekedar curhatan gitu, tidak ada sisi-sisi inspiratifnya. Tak kira setelah pada paragraf pertama itu akan menceritakan mungkin flashback masa lalunya mungkin ya, tentang bagaimana sih kisah kesedihannya selama tidak bisa melihat atau tidak bisa beraktivitas seperti itu. Tapi ternyata cuma sekedar itu baca surat dari siapa itu saya lupa. Nah, juga dari beberapa hal yang disampaikan itu sebenarnya banyak yang nggak penting sih sebenarnya. Kalau boleh pinjam bahasanya Beni Arnas itu kan, jika kita menulis itu kan seperti kita mau buat pola kanvas di kertas itu pakai daun. Kita kan tidak lantas mengambil daun yang berserakan di halaman, mungkin harus dipilih yang sesuai dengan pola kanvas kita. Nah, penulis di sini terlalu banyak sih sebenarnya menyampaikan hal-hal yang tidak perlu atau hal-hal yang misal ya kayak sifat wajib itu kan, 25 sifat wajib itu kan sebenarnya dibuat narasi aja, bagaimana sih cara meneladani sifat itu, bagaimana cara hidup kita bisa riang gembira dengan meneladani sifat-sifat itu.
bisa menerima terhadap takdir yang telah ditentukan. Tapi malah dibuat itu list gitu kan, buat apa list kayak gitu, nggak kurang bagus lah bagiku. Itu sisi inspiratifnya nggak ada sih menurut saya, Mbak. Soalnya aku ada semacam apa ya, artikel gitu, semacam mengajari kalau takdir ini, kalau takdir itu seperti ini. Yang sebenarnya lebih bagus itu yang diangkat bagaimana meneladani takdir yang telah ditentukan. Bagaimana meneladani sifat-sifat Allah yang wajib kita hafal gitu. Menurut saya itu yang lebih penting agar kita bisa menerima atau bisa mengambil sisi-sisi inspiratifnya daripada menyampaikan kalau takdir ini seperti ini, kalau sifat Allah itu seperti ini. Itu kurang menarik. Sementara itu, Mbak Isa. Baik, terima kasih Mas Rafiq. Menarik sekali. Ini sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Nah, mungkin teman-teman sebelum dijawab oleh Mbak Rosida, teman-teman bisa sekaligus memberikan tanggapan terhadap cermin ini. Satu orang lagi untuk melengkapi Mas Rafiq yang hari ini kok terlalu singkat ya penjelasannya Mas Rafiq. Oke, monggo. Untuk yang lain. Ada Pak Haris, Mbak April yang baru datang, monggo. Atau ini Mas Said. Bunda Novi masih connect. Mas Aris mau menanggapi juga? Monggo. Ya udah. Ya, Tanggapi silakan, aja. Pak. Ya. Tapi tutup kamera dulu ya sambil ngecek soalnya. Iya, iya. Iya, saya sepakat juga dengan Mas Rafiq itu saat membaca ini tuh saya merasa kayak cuma cerita seseorang menceritakan bahwa dia telah menerima surat dari kakaknya, Kak Jo itu tadi. Terus di akhir cerita dia penulis menceritakan bahwa si tokoh utama sudah menemukan jati dirinya tadi itu yang dengan merapalkan 20 sifat wajib Allah. Cuma itu aja sih yang saya terima, nggak ada yang menarik memang. Iya. Jadi cuma gitu aja yang saya dapat. Mungkin akan lebih menarik memang kalau diceritakan bagaimana saat awal ketemu, terus bagaimana awalnya dia misalnya sakit mata atau memang dia buta dari kecil atau butanya udah dewasa gitu karena apa gitu, mungkin bisa ditambahkan. Ya. Sudah. Ya, terima kasih Mas Aris juga Mas Rafiq tadi. Sebelum dijawab oleh Mbak Badriah, mohon maaf Mbak Badriah, tadi belum saya jelaskan. Ini bedah karya FLP Jawa Timur itu memang berbeda dengan bedah karya di FLP Surabaya. Jadi kalau di FLP Surabaya kan dibedah satu per kata gitu ya, tapi tidak dibedah isinya. Nah, itu bisa berkaca dari itu, maka di FLP Jawa Timur ini kita membedah isinya juga membedah kata per kata, agar penulis tahu apa kekurangannya dan apa yang perlu dikembangkan dari situ. Nah ini, jadi mohon maaf nanti kalau mungkin ada pendapat-pendapat yang sangat pedas, ya. Jadi sifatnya adalah membangun, bukan untuk menjatuhkan. Jadi setelah ini bisa ikut lagi, bisa sebagai peserta ataupun sebagai
materinya atau naskahnya bisa diberi untuk dibedah. Jadi begitu Mbak Badriah, silahkan sekarang dijawab. Saya jawab yang dari Mas Rofik. Mas Rofik. Tentang listing itu, jadi kondisinya saya mau mengutarakan bahwa kondisinya adiknya itu kan dia baru meluk agama Islam. Nah, jadi listing ini tuh digunakan untuk menerjemahkan secara langsung ke adiknya ini bahwa sifat-sifat Allah itu ada ini loh, makanya dibikin listing. Nah, terkait apa lagi ya? Meneladani takdir itu, saya kira untuk yang meneladani takdir itu udah saya tulis di yang bagian dia itu mau pulang ke Klaten, tapi ternyata takdir adanya COVID sehingga Belanda lockdown. Itu kayaknya di Ciloro Telu Papat paragraf ke-6. Terus saya kenapa tidak menulis skenario tentang bertemu, masih yang kedua itu tadi, kenapa saya tidak menulis tentang bagaimana dia buta, karena yang mau saya angkat itu tentang bagaimana untuk memupuk iman. Gitu, Mas. Iya, Mas. Iya. Sudah, Mbak? Sudah. Bisa diterima Mas Aris sama Mas Rofik. Jika tidak, bisa di debat ini. Ya, bisa. Mungkin bisa ditanggapi sama yang lain aja dulu. Saya juga gemas soalnya. Monggo, Mbak April. Sudah senyum-senyum. Ada masukan, Mbak? Monggo. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum. Salam kenal Mbak Badriah. Ya, Mbak April. Ini tadi, ya, ini sebenarnya aku ada beberapa catatan sih habis baca tadi cerminnya ya. Yang ini nggak apa-apa. Ya, Mbak. Yang pertama banget kelihatan itu di kalimat pertama, kalau nggak salah ingat tadi, penulisan awalan di. Untuk penulisan awalan di seperti di antara, di sini, itu Mbak Badriah masih digabung, harusnya itu dipisah. Kemudian ada juga beberapa penyebutan yang kapital seperti ibu, bude, kak, gitu. Saya lihat tadi tuh nggak pakai huruf kapital, padahal kan kalau Mbak April. Iya, halo. Nanti itu bisa ditanggapi ketika sesi PUB ya, karena kita ada 2 sesi, Mbak. Oh iya, oke. Iya. Oke, Jadi berarti ini fokus tentang konflik isi dulu. ya. Iya, tentang isinya dulu. Oke. Kalau isinya saya sih sepakat ya sama Mas Ari sama Mas Rofik. Karena ini cermin, harusnya itu lebih gini Mbak, mungkin kalau tadi memang Mbak bilang kenapa kok tidak Mbak Badriah tidak memasukkan sebelum butanya, karena ingin menjelaskan, lebih menekankan yang memupuk iman, tapi memang saya sama sekali tidak mendapatkan itu, gitu, dalam cermin itu tadi. Padahal saat membaca judul, saya berpikirnya akan membahas sebuah kejadian yang membuat Ramadannya si tokoh benar-benar membuat dia memupuk iman, gitu. Atau mungkin kalau memang Mbak Badriah inginnya meng-highlight yang setelah
dia bisa melihat kembali, mungkin konfliknya itu bisa diisi gini, Mbak. Setelah dia bisa melihat ternyata ada banyak hal yang mungkin lupa disyukuri atau apa gitu sebelum saat dia buta gitu. Kemudian itu mungkin bisa jadi pemicu dia untuk kembali memupuk imannya gitu. Kalau yang di cerminnya tadi saya hanya melihat ini sih kayak apa ya, curhat gitu kan ya. Kakaknya curhat, udah itu aja, kayak konfliknya nggak berasa, terus ini apa, nggak kerasa juga bagian memupuk imannya, hanya di akhir, hanya menjelang akhir cerita dijelaskan kalau si tokoh semakin sering menghafalkan Asmaul Husna tadi gitu. Sifat-sifat wajib Allah ya, kok Asmaul Husna, sifat-sifat wajib Allah. Jadi itu saja sih Mbak, karena menurutku ini cermin, jadi konfliknya itu harus ngena banget. Kalau menurut pendapat aku pribadi ya Mbak ya. Itu aja sih. Oh iya, Mbak. Oke. Ya. Terima kasih Mbak April. Terima kasih. Sebelum saya kembalikan ke Mbak Badriah, saya tanya, Mbak April pernah membuat cermin? Pernah. Pernah. Sering, Mbak? Pernah. Sering. Kalau cukup sering sih, kayak cermin science fiction gitu kan. Ya. Jadi sekitar, iya, cukup sering. Ya, kalau sering dan pernah pasti sudah punya gambaran bagaimana cermin. Oke, silakan Mbak Badriah untuk menanggapi apa yang sudah diutarakan oleh Mbak April. Ya, terima kasih Mbak April dari Gresik. Untuk isi daripada konfliknya, mungkin ke depan saya bikin konflik yang lebih tajam ya, atau mengena ya. Saya itu juga nggak seberapa, maksudnya nggak tahu gitu Mbak, apa bedanya cermin dan cerpen. Jadinya ini ketika ada event, ya wes saya selalu nulis apa yang ada di otak, terus dibedah ya alhamdulillah. Jadi ada pemasukan ilmu dari teman-teman. Kasih ya Mbak, teman-teman Mbak Mas. Gitu Mbak. Ya, terima kasih Mbak Badriah. Iya, sama. Itu yang belum disinggung tadi ketika penjelasan bahwa ini cermin dibuat untuk event membuat kisah mini itu ya. Ya. Dan terima kasih walaupun tadi sudah diakui belum pernah dan sebenarnya belum tahu apa itu cermin, tapi sudah berani untuk membuat kemudian mengirimkan, itu saya acungi jempol, berarti ada kepedulian terhadap FLP walaupun dengan senjata yang ala kadarnya. Ibarat orang berperang itu pokoknya bonek. Itu saya seneng loh. Pokoknya pertama bonek itu insya Allah ada greget untuk terus berkembang insya Allah. Daripada duduk manis kemudian hanya melihat player lomba lewat begitu saja. Satu lagi sebelum saya ke sesi selanjutnya, siapa yang mau memberikan masukan? Pak Haris kayaknya ini sudah ancang-ancang. Ayo Pak, saya diwakili Pak, kegemesan saya Pak. Monggo Pak. Hati-hati ya Mbak Badriah. Pak Haris belum di-unmute itu. Pak, mic-nya Pak. Mbak Badriah siap-siap ya. Ini agak sambelnya pedes tenan Mbak. Iya, Mbak. Belum, Mbak. Belum terdengar. Halo. Iya. Sudah apa belum? Sampun. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kerisan saya terhadap Mbak Badriah ini,
seperti yang disampaikan oleh Mbak Aisyah ini tadi, harap bersiap-siap. Tapi alhamdulillah untuk malam ini kelihatannya saya nggak bisa panas ya, karena saya baca dari awal sampai akhir itu ya sudah, saya belum menemukan apa yang menarik dari cermin ini. Kemudian yang kedua, saya semakin yakin bahwa mengawali setiap acara itu persiapan itu benar-benar memang harus kita lakukan. Karena saya tadi sampai tepuk jidat kalau jenengan memperhatikan, bagaimana mungkin ketika mau dibedah karyanya kemudian nggak tahu isi karyanya itu, ya itulah berarti beberapa waktu yang lalu jenengan ini belum membaca tuntas cermin yang sudah pernah Mbak Badriah tulis ini. Kemudian karena banyak kekurangan serta banyak kerisan dari saudara-saudara tadi, yang lain-lain itu dan Mas Aris, Mas Rofik, dan Mbak Abel itu, saya berkeinginan jenengan tidak hanya satu kali ini mengikuti bedah karya, karena tiap minggu itu ada 2 kali gitu. Oke. Pertama, untuk mengenai isi dari cermin ini, kalau jenengan tadi menyampaikan bahwa si Ramadan ini adalah mu'alaf, kalau tidak jenengan terangkan, itu saya tidak tahu bahwa Ramadan ini adalah seorang yang baru masuk Islam. Jangan sampai menjelaskan cerpen itu lewat omongan si pengarang, tapi mestinya ini masuk ke dalam cermin. Coba mungkin saya kelewatan. Apakah memang ada satu kalimat, ada 2 kalimat yang menyebutkan bahwa Ramadan ini adalah si mu'alaf? Kalau sesuai dengan keinginan jenengan tadi, membuat cermin ini adalah untuk memberitahukan bahwa Ramadan ini meningkatkan iman karena beliaunya ini, si tokoh adalah mu'alaf. Kemudian saya berharap dari cermin ini ada kejutan yang sangat bagus, atau istilahnya apalah saya nggak tahu. Itu mestinya ada dari pemaparan awal tadi, masalah donor mata. Padahal kalau bisa dieksplorasi, mestinya tentang donor mata ini pasti ada kejutan-kejutan yang saya harapkan. Ada dua kali disebutkan, yang atas setelah tidak bisa melihat kemudian melaksanakan operasi. Kemudian di dalam surat yang disampaikan kakaknya tadi disebutkan bahwa memberi selamat bahwa si tokoh Rama ini sudah bisa melihat lagi. Itu saya sangat berharap tadi. Pasti akhirnya ini berhubungan dengan donor mata yang akan membuat terkejut seluruh pembaca. Ternyata saya tidak menemukan. Makanya benar kalau ada yang mengatakan tadi konflik ini kurang dieksplorasi. Gitu nggak? Terus yang agak mengganggu ini ada kata itu deret gitu. Itu saya kira kan paling dasar, itu tidak pantas atau tidak bagus lah kalau ada suara-suara seperti HP dimasukkan deret atau seperti suara pintu bruak kan gitu. Tapi di sini kok masih ada gitu. Ya, mungkin bisa dihilangkan atau diganti dengan kata-kata gitu ya Mbak Adi. Itu aja mungkin tulisan atau pertanyaan dari saya, monggo dijelaskan. Oh ya, untuk Mbak Aisyah ini tumben hari ini kok omongannya sangat banyak mengomentari hasil karya Mbak Badriah. Kelihatannya si moderator ini gregetan benar untuk mengomentari hasil karya ini tadi. Ya, Kak. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum berkomentar apapun loh Pak ini. Iya, tapi dengan tadi ngomong tuwer kelihatannya iki wis kepingin panas gitu. Berarti berhubung jadi moderator jadi nggak bisa ngomong kelihatannya. Iya. Ya, terima kasih Pak Aris
Nanti tentang masukan saya akan saya masukkan dalam kesimpulan juga nanti. Monggo Mbak Badriah untuk tanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haris. Ya, terima kasih Pak Haris. Mungkin kedepannya saya akan menulis kerangka dulu ya sebelum menulis banyak paragraf terkait adanya deret-deret itu. Saya itu pernah dengar bahwa penulis yang baik itu adalah yang bisa menuliskan minimal 3 panca indera. Nah, deret-deretnya itu saya mau mengajak si pembaca untuk mendengarkan bahwa itu ada suara HP bunyi gitu Pak. Kira-kira bagaimana ya? Nggak penting ya Pak berarti. Kira-kira indera telinga apa yang bisa ditulis bagi penulis agar pembaca itu bisa merasakan oh kondisinya seperti ini gitu. Ya kalau nggak menyebutkan kata deret-deret ya sudah mewakililah. Kalau serasa gaweku bergetar atau terasa gaweku bergetar itu kan sudah mewakili. Oh gitu, oke Pak. Iya. Nggak tahu ya, saya cuma pernah tahu bahwa kalau ada karangan-karangan itu ya nggak harus beberapa suara onomatope itu disebutkan di sini. Seperti yang saya sebutkan tadi loh. Jatuh terjengkang, bruk kan gitu. Kemudian suara sepeda motor mulai berjalan, brum, kan nggak perlu seperti itu. Iya Pak. Ya, Sampun? Ya, terima kasih Mbak Badriah. Kita langsung saja pada sesi berikutnya, yaitu sesi PUB. Silahkan Mas Aris. Sudah siap? Oke, sebentar, tapi nggak sempat dulu. Salman buka dulu aja. Sudah? Sudah. Sudah ini. Sudah. Sudah nampak di layar? Sudah Mbak. Sudah. Silahkan Mas Aris. Sebentar ya. Yang kedua tadi Mbak. Ini yang kedua. Oh ya. Ini yang kedua. Oke, untuk isi tadi udah disinggung. Ini saya menguraikan untuk PUBI-nya. Di sini rata-rata memang kebanyakan kesalahan penulisan di apapun, siapapun, terus sapaan, pemberian koma, dan pemilihan kata juga ada beberapa yang mungkin perlu diganti. Cuma gitu aja sih kesalahannya. Untuk yang pertama ini di antara ini dipisah. Sama seperti di mana, kemana itu dipisah. Terus ini bertemu dengannya, koma, kawanku kecil, Kak Jo, kaknya besar. Ini bisa diganti dengan tanda pisah. Bertemu dengannya, tanda pisah, kawanku sejak kecil, tanda pisah, Kak Jo. Ini kemarin di IG sama di FB saya membuat kiriman tentang ini. Terus ini juga memang menurut saya perlu dihilangkan karena sudah tahu gaweku bergetar. Bergetar itu berarti sudah menimbulkan nilai rasa, citraan pendengaran. Kalaupun di puisi juga langsung
sudah tahu bahwa bergetar itu berhubungan dengan pendengaran. Terus ini sepanjang tidak bisa, sepanjang ini mungkin bisa diganti kata lain. Mungkin Selama. Saat atau selama tidak bisa melihat, aku selalu mendoakan inovator membuat aplikasi ini. Titik. Terus ini kurang subjek kayaknya. Jadi saya ganti saya tambah aplikasi ini. Aplikasi ini sungguh sangat membantu kami yang ini berkelebihan. Ini maksudnya berkebutuhan khusus atau gimana? Iya. Mungkin berkebutuhan ya, berkebutuhan. Iya, berkebutuhan. Ya, berarti berkebutuhan khusus. Kau sudah bangun, Ram. Ini kalau sebelum sapaan itu harus diberi koma sebelumnya. Terus ini tanda tanya itu penulisannya tidak perlu dipisah. Jadi langsung digabung. Terus setelah tanda tanya, ini harus menggunakan huruf besar. Kecuali itu untuk apa namanya? Dialog tag, kecuali kalau dialog tag menggunakan huruf kecil, karena ini merupakan kalimat, jadi ini ditulis huruf besar setelah tanda tanya. Ini ayah, ini besar, ini dokter, ini seharusnya D kecil karena singkatan dari dokter, bukan doktor. Mungkin bisa ditambah di rumah sakit. Di rumah sakit Dr. Sutarji Tirtonegoro. Semoga harimu menyenangkan. Ini harimu digabung penulisannya, bukan dipisah. Terus Bik Darmini B besar. Surat dari Kak Jo, suratnya S kecil, Kak Jo K besar. Ini perempuan yang kupuji ini saya blok karena tidak sama dengan yang atas. Yang atas kawanku masa kecil kalau tidak salah. Di sini diganti perempuan yang kupuji. Jadi tidak konsisten menurut saya. Mungkin bisa diganti salah satu. Terus ini juga tanda tanya. Ini juga huruf besarnya. Aku tulis ini, saya tambah surat ini supaya lebih jelas. Yang ditulis adalah surat. Terus ini menemukan donor mata. Ini mungkin bisa diganti kata lain juga, mungkin mendapatkan atau menerima mungkin. Terus ini titipan Bude, B-nya besar. Terus ini mengimbau. Kata dasarnya imbau, bukan imbau, impit, isap tanpa H. Terus ini di sini juga seharusnya dipisah. Terus sholat maghribnya besar karena mengacu pada sholat, bukan mengacu pada waktu. Kalau mengacu pada waktu boleh menggunakan huruf kecil. Ini ulang tahunmu, ini juga udah Mbak. Bawahnya Mbak Isa. Yang bawah, halaman selanjutnya. Nah, ini Hari Raya Ketupat ini karena sebagai kata ganti hari besar, jadi ditulis besar semua. Terus ini sego wiwit, sego gudangan, ini karena merupakan nama-nama jenis makanan, jadi ditulis huruf kecil. Kecuali kalau misalnya merupakan ciri khas. Ciri khas itu misalnya tahu Sumedang, tahu Kediri, itu berarti tahunya kecil, Sumedangnya besar. Tahu Kediri, tahunya kecil, Kedirinya besar, karena itu merupakan khas. Tahu khas Kediri, tahu dari Kediri, seperti itu.
Terus ini apapun tulisannya dipisah. Terus ini kotor dan kotor ini tanpa H. Terus kotor ini saya biarkan, tapi kalau ingin ikut KBBI seharusnya kadar pakai K. Tapi ini saya biarkan. Terus ini Maha Penyayang dan Pengasih, ini penyayangnya besar, pengasihnya besar. Wakyati ini waknya besar karena merupakan sapaan. Di sini dengan artinya titik duanya ini juga tidak dipisah. Jadi digabung. Sudah Mbak bawahnya? Kalau ini saya biarkan semua karena ada sudah dimiringkan semua. Terus ini berfirman atau berkata-kata, ini garis miringnya ini digabung. Jadi tidak ada dipisah. Oh. Sudah Mbak? Bawahnya. Nah, ini dimanapun ini juga dipisah. Terus kepada ibu dan bapak, ini ibunya besar, B-nya besar, bapaknya. Terus ini juga kurang koma, oh ya Ram ini. Terus udah Mbak bawahnya. Nah ini Kak, terima kasih. Ini Ramadan sudah membaca suratmu Kak, ini titik. Setelah itu terima kasih, T-nya besar. Ini bukan koma. Jadi setelah Kak ini titik. Aku sepemikiran denganmu dan akan kupelajari juga 20 sifat wajib Allah. Ini nggak usah tentang. Sungguh tiada yang maha mendengar suara hati selain Allah, ini kecuali saya ganti selain, karena kalau kecuali itu berarti bukan termasuk. Kalau selain itu berarti tidak ada yang lain selain Allah, seperti itu. Sudah Mbak? Ya, terima kasih Mas Aris. Tadi ada yang mau mengomentari tentang PUEB juga. Silakan Mbak April, mau menambahkan apa yang sudah dijelaskan Mas Aris? Mbak April? Atau mungkin teman-teman yang lain, silakan. Ya, silakan Mbak April. Sudah. Semua sih itu seperti buat Mas Aris ya, di akhir tadi kan ada maha mendengar. Maha mendengar itu memang pakai kapital gitu ya Mas ya? Kalau maha kuasa gitu kan digandeng tuh. Iya, silakan sebenarnya. Mas Aris, silakan. Iya. Ya sebenarnya sih saya biasanya kadang memakai huruf besar, kadang kecil gitu ya, sesuai konteks kalimatnya. Tapi ini tadi saya tanya kepada Pak Bambang Trim, salah satu guru saya, yaitu editor. Mbaknya mungkin tahu Pak Bambang Trim. Iya. Itu saya tadi, makanya ini tadi saya edit 2 kali kan. Ini tadi sebenarnya udah saya ganti kecil. Terus setelah saya tanya kepada Pak Bambang Trim, ternyata kalau untuk mengacu pada Tuhan itu ditulis besar semua, seperti itu. Oh gitu. Jadi ya saya ganti besar, kecuali kalau misalnya mengacu kepada orang itu baru kecil, begitu katanya. Terus saya juga tadi pas siang itu tanya kepada salah satu guru saya juga,
pensiunan Direktur Tempo itu juga mengatakan seperti itu. Menurut PUBI katanya besar semua, begitu alasannya. Terus kalau kata Pak Mungkin tadi itu katanya kalau mengacu pada Tuhan ditulis besar semua. Ya udah, jadi saya ganti besar semua. Oh, seperti itu. Kalau saya biasanya memang kadang besar, kadang kecil gitu, tapi masih ragu-ragu kalau ketemu tulisan-tulisan itu. Karena kalau di tulisan teman-teman kan biasanya kalau untuk Tuhan itu kan pasti pakai besar semua gitu. Jadi ya itu tadi jawabannya. Soalnya di KBBI kan kayak Maha Kuasa itu kan digandeng terus yang kuasanya pakai kecil gitu kan. Makanya tanya biar mantap gitu nanti kalau nulis juga. Iya, kalau Maha Kuasa kan memang itu kuasanya kan bukan kata berimbuan, jadi ditulis kecil dan digabung. Tetapi kalau untuk Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Segala seperti itu, Maha Segalanya sih. Kalau segala kan tanpa imbuhan. Kalau Maha Segalanya kan pakai imbuhan, jadi dipisah dan ditulis huruf besar. Kalau untuk Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Benar itu digabung. Jadi kayak misalnya Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya, seperti itu Maha Benarnya seharusnya ditulis gabung. Mahanya besar, benarnya kecil tapi digabung. Tapi kita biasanya menulis Maha Benar dipisah. Iya. Oke, siap. Terima kasih Mas Aris. Ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak April, terima kasih juga Mas Aris. Nah, dengan begini kita tahu kan sekarang bahwa penulisan untuk sifat-sifat Tuhan itu ada perbedaannya, tergantung konteks apa yang akan kita tulis gitu ya. Nah, hal-hal kecil seperti ini mungkin yang selama ini terabaikan atau mungkin tidak diketahui oleh seorang penulis. Nah, hal-hal seperti inilah harusnya seorang penulis sudah beres. Nah, saya di sini juga masih belajar, jadi di sini ada ilmu baru. Setiap kali kita ada bedah karya selalu ada ilmu baru, baik dari Mas Rafiq, dari Pak Haris, dari Mas Aris, dari Bunda Novi, dan teman-teman yang lainnya. Nah, maka sekali lagi saya ungkapkan bahwa setelah bedah karya jangan kemudian tidak ikut bedah karya lagi. Paling tidak jadilah peserta untuk mengomentari atau mengkritisi atau mungkin memberi pujian, apresiasi pada teman-temannya yang naskahnya akan dibedah. Itu akan memberikan semangat pada teman-teman penulis yang telah bersedia naskahnya dibedah. Nah, bagi penulis juga saya harapkan setelah dibedah di FLP Jatim, jangan kemudian kayak motong gitu ya. Memang cara FLP Jatim ya begini. Mungkin hari ini kita adem ayem, mungkin kritik-kritiknya juga akan sangat pedas, tapi itu akan membangun kreativitas juga keberanian kita untuk menulis lagi yang lebih baik. Karena gimana ya, tulisan kita kok masih dianggap jelek, wah saya harus berusaha. Jadi tidak ada kata menyerah gitu. Oke, satu lagi untuk bahasa atau apapun, silahkan bertanya bebas ini pada Mbak Badriah boleh, pada Mas Rafiq boleh, pada Mas Aris boleh, atau mau memberi masukan tentang ini cermin itu seperti ini loh, gitu ya. Silahkan, Mas Saifuddin Sadiri, apa kabar? Saya senang lihat sampean, ya Allah. Ini teman saya dari FLP Surabaya. Lama saya nggak ketemu sama. Ya. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Saya nyimak aja, Bun. Dalam? Saya nyimak aja. Oh, sehat. Ini biasa memanggil saya Bun, soalnya dia anak saya. Ya, monggo silakan.
Ada tambahan dari Bunda Novi. Oh, Bunda Novi lagi. Ya. Sudah? Pak Aris, Mas Ivan? Mbak Sri Wahyudi? Yang saya tadi belum dijawab. Yang mana? Masalah mu'alaf tadi loh. Oh iya, mu'alaf kok ujuk-ujuk ada di situ. Di penjelasan ya Pak ya. Tapi kok saya juga tidak menemukan kalimatnya itu. ada atau saya yang terlewat atau gimana? Iya, saya juga tidak menemukan Pak. Monggo. Kok ujuk-ujuk ada di penjelasan. Oh iya. Maaf Pak siapa tadi namanya? Pak Haris, untuk kata background daripada si Ramadan ini saya tidak menuliskan lebih rinci. Saya mau tanya Pak terkait yang cermin itu pengambilan apa namanya? Pengambilan apa ya? Pengambilan cerita konfliknya itu apa bedanya sama cerpen atau cerita-cerita lainnya ya Pak? Ini Mas Robert Sudah, berkompeten. malah bertanya. Ya monggo, Mas Rafiq bisa menjelaskan? Gimana? Saya nggak terlalu paham pertanyaannya. Ya, apa bedanya bagaimana cara penceritaan konflik, pengambilan konflik, apa bedanya dengan cerpen? Kalau cermin itu gitu. Iya. Kalau dari unsur-unsur intrinsiknya ya mungkin sama cerpen. Cuma dibatasi oleh jumlah kata ya. Mungkin sebelumnya memang saya kenal istilah cermin itu yang FLP. Karena memang secara baku itu kan kalau cerpen itu kan tidak dibatasi jumlah minimalnya seperti itu. Kan setiap media itu punya karakter yang berbeda. Kalau yang saya tahu itu di media yang saya kirim cerpen itu Kedaulatan Rakyat di Jogja itu kisaran cerpennya itu cuma 300 kata, 1,5 lembar gitu kan. Kan kalau di FLP kan termasuk cermin. Jadi nggak ada bedanya sih menurut saya. Seperti itu Mbak Isa. Iya. Sudah Mbak Rosida? Mbak? Iya. Mbak Ria? Sudah. Iya Mbak. Oke. Ada yang mau bertanya sebelum saya simpulkan? Mas Ivan? Mas Saif mungkin mau tanya? Masih belum ada, Bun. Masih belum. Ya. Baiklah, saya simpulkan malam ini pembicaraan kita tentang cermin Ramadan memupuk iman. Ya. Nanti sekaligus kesimpulan ini juga akan saya jelaskan hal-hal yang belum dijelaskan atau mungkin saya menambahkan apa-apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi ya. Yang pertama yang perlu saya garis bawahi adalah judul. Judulnya Mbak Badriah ini, mohon maaf ya Mbak ya, kalau saya kata-katanya langsung gitu ya. Mungkin agak menusuk, mohon maaf banget.
tapi memang harusnya begitu kalau mau berubah. Judul Anda tidak menarik. Jadi bagaimana orang akan mau membaca jika judulnya itu seperti esai. Jadi Ramadan Memupuk Iman itu bukan judul cermin yang baik atau cerpen misalnya. Jadi itu judul yang pantas untuk esai atau opini atau apapun artikel itu ya. Itu cocok. Jadi judulnya harusnya lebih menarik dan judul itu harus mencerminkan isi. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak, ini yang tidak boleh terjadi pada seorang penulis. Ketika kita sudah memilih label sebagai penulis, maka salah ketik itu harusnya tidak ada. Yang ketiga, masih banyak penulisan tidak sesuai PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, PUEBI sendiri memang berkembang dari tahun ke tahun, karena bukan karena membingungkan. Seperti saya pernah membaca di grup WA dulu, bahwa bahasa Indonesia kita itu tidak punya jati diri, membingungkan, terus enggak pakem dan sebagainya. Itu salah. Saya enggak setuju dengan pendapat teman-teman di grup WA di FLP Jatim. Kenapa? Karena saya juga pernah terlibat dalam penyusunan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu tidak semudah itu ya. Kalau anak muda tidak semudah itu, Ferguson, gitu ya. Kenapa bahasa Indonesia itu berubah setiap tahun? Karena bahasa Indonesia itu sangat fleksibel. Kalau kita pakem seperti bahasa Inggris, kita mati. Bahasa kita tidak akan dipakai. Kenapa? Kita mempunyai bahasa daerah paling banyak di dunia. Ingat, bahasa daerah paling banyak di dunia dan mempunyai dialek paling banyak di dunia. Nomor 1, terbanyak dan terumit. Dan setiap daerah mempunyai ciri kosakata dan penulisan yang berbeda. Nah, itu jika tidak diakomodir oleh bahasa Indonesia dan tidak dimasukkan setiap tahun, maka bahasa Indonesia tidak akan dipakai, akan menjadi catatan lawas. Maka itulah pada Departemen Pendidikan dan Dewan Bahasa selalu mengadakan pembaharuan terhadap bahasa Indonesia, mengikuti zamannya. Bahkan bahasa-bahasa slang, atau kalau bisa teman-teman mengucapkan slang, itu harus dimasukkan. Bahasa-bahasa kaum salon kayak dulu rumpi, itu kan bahasa-bahasa orang salon, orang-orang transgender gitu. Itu harus dimasukkan. Kenapa? Pada kenyataannya di Indonesia ada dan berkembang. Dan itu harus diakui sebagai bahasa. Walaupun tidaklah asli bahasa Indonesia. Nah, maka sebagai penulis, kita memang wajib untuk terus-menerus belajar. Ya. Yang keempat, tentang cermin ini. Banyak hal yang tidak perlu diceritakan. Tadi sudah disinggung oleh Mas Rofik, Mas Aris, dan Pak Haris, bahwa memang Mbak Badriah ini terlalu banyak menceritakan hal-hal yang tidak fokus pada cerita. Jika fokusnya adalah tentang persahabatan, ya ceritakan tentang persahabatan. Jika memang fokusnya pada tunanetra yang kemudian mendapatkan donasi mata, maka ceritakan itu. Atau kalau kemudian menceritakan tentang
kemungkinan tentang seorang mu'alaf, ya ceritakan tentang itu satu hal. Nah, ini yang akan saya jawab untuk menjawab tadi apa bedanya si cermin dan cerpen. Kalau Mas Rafiq tadi mengatakan sebetulnya tidak ada bedanya, saya tidak sependapat walaupun Mas Rafiq tadi sudah mengatakan itu. Sangat berbeda, Mbak. Cerpen dan cermin sangat berbeda. Bagi orang yang pernah menulis cermin dan berkali-kali menulis cermin, itu yang paling terlihat adalah dia harus menulis sesingkat mungkin. Kalau cerpen bisa 3-4 halaman, tapi kalau cermin harus 1,5 halaman atau paling banyak 2 halaman. Bahkan ada yang sampai bisa menulis cermin hanya 1 halaman. Saya tidak bisa. Saya paling sedikit 1,5 halaman. Nah, itu yang pertama. Jadi saya tidak menulis kata ya. Kalau kata itu nanti ranahnya beda. Berapa kata gitu enggak. Saya menulis halaman aja biar lebih umum. Yang kedua, cermin dan cerpen berbeda pada cara penyelesaiannya. Kalau cerpen kita bisa berleha-leha agak lama di pendahuluannya dengan menceritakan ini. Tapi kalau cermin tidak. Jadi pada masalah yang akan dituju, kemudian masalah dan secepat mungkin diselesaikan. Jadi antara batas masalah klimaks dan penyelesaian itu sangat cepat. Maka itu cermin sangat pendek. Dan yang ketiga adalah pemilihan cerita. Ceritanya harus menarik, tajam, dan tidak harus hal-hal yang sangat krusial. Jadi cukup hal-hal yang sederhana. Misalnya kehilangan sepeda, kayak kemarin ya, kehilangan sepeda. Ya udah diceritakan hilang, lalu kemudian ternyata tidak hilang, ketemu misalnya. Tapi sederhana, ide ceritanya sederhana, tapi penceritaannya yang harus menarik. Nah, tadi ada disebutkan juga oleh Mbak Badriah tentang bunyi. Saya sependapat dengan Mbak Badriah. Tadi Pak Haris bilang bahwa itu tidak lazim dan sebagainya. Memang benar, Mbak. Saya pernah beberapa membaca cerpen, cermin ataupun novel dari orang-orang yang sudah senior. Bunyi itu boleh dituliskan, boleh. Jika bunyi itu memang perlu. Karena kita sebagai penulis harus membuka beberapa indera ya. Ada panca indera itu harus terbuka dan kemudian itu diceritakan dalam narasi ataupun dalam bunyi. Itu boleh. Tetapi jika itu tidak perlu dan itu lebih manis dinarasikan. Ya. Itu saja. Jadi memang cermin Mbak Badriah kurang fokus dan banyak kesalahan tulis, kesalahan PUB, juga kemudian masih terlalu panjang menceritakan hal-hal yang beda. Terus ada satu lagi yang paling penting ketika bedah karya, seorang penulis harus paham terhadap tulisannya. Jika tadi Mbak Badriah mengatakan itu di sebuah daerah pokoknya di Jawa Timur, tidak bisa diterima, Mbak. Kenapa? Mbak sudah menulis di cermin itu adalah Klaten. Klaten itu di Jawa Tengah. Ya. Kemudian tidak boleh menceritakan sesuatu yang tidak ada di cerita. Jadi kalau di cerita tidak ada penjelasan tentang anak ini dia adalah seorang mu'alaf, ya tidak perlu memberi penjelasan itu. Itu saja. Bagaimana Mbak, kesimpulan saya bisa diterima ya? Iya Mbak Aisyah bisa. Ya.
Semoga ini kesimpulan yang cukup pedas ini bisa menjadi pemicu Mbak Badriah untuk tidak berhenti untuk menulis. Terus kemudian motong tidak mau bikin cermin. Harus dikalahkan, harus bisa membuat cermin yang lebih bagus. Ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir di Bedah Karya part ke-23. Kita ketemu lagi nanti hari Sabtu insya Allah di part yang ke-24 Bedah Karya. Jangan bosan untuk hadir. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini. Terima kasih buat Mbak Badriah yang sudah mau dibedah dan dikoreksi, diberi masukan karyanya. Terima kasih buat Mas Rafiq dan Mas Aris yang sudah mau membedah, teman-teman yang hadir mengkritisi, Mbak April, Mas Saif, Pak Haris, Mas Ivan, Mbak Ike yang baru hadir tapi enggak apa-apa, Mbak Sri Wahyuni, Mbak Ika Safitri. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup Bedah Karya part ke-23 ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman, halo, silakan untuk segera daftar webinar bulan bahasa FRP Timur. Akan udah kita Razelan udah dipalanin pada Kamis 29 Oktober 2020. Halo. Mbak Baros, Mbak Badriah. Iya, Mbak. Ini nanti dikirim ke email Mbak. Iya. Yang tadi sudah. Oke, Mbak. Terima kasih. Izin live ya, Mbak. Terima kasih.